pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Mas Wildan. Berdoa mulai. Mengawali pembelajaran kita kali ini supaya berjalan dengan lancar, coba kita membaca surat pendek terlebih dahulu supaya kalian bisa terlatih membaca Al-Quran dengan tartil atau dengan tajwid yang benar. Mari kita baca sama-sama surat Al-Kautsar. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti di hari yaumil kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Anak-anak, itu tadi namanya selawat apa? Sholawat Ibrahim. Ya, yang keras, yang keras. Selawat apa? Sholawat Ibrahim. Sholawat Ibrahimiyah. Ya. Nabi Muhammad sangat senang dengan sholat ini ya, karena yang diajarkan pertama kali adalah sholat Ibrahimiyah ini. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang pertama kali diajarkan oleh Nabi Muhammad. Oke anak-anak, sekarang saya absen dulu ya. Absen pertama Afif, Hadir Bu. Aldi, Hadir Bu. Bekti, Fatmanisa, Hadir Bu. Jihan, Hadir Bu. Kesa, Hadir Bu. Resna, Hadir Bu. Wildan, Hadir Bu. Niko, Hadir Bu. Karen, Yasmin. Hadir Bu. Alhamdulillah semua hadir ya. Terima kasih. Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik memahami akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbaik sangka kepadanya, akhlak terhadap orang tua, keluarga, dan guru. Anak-anak, bagaimana kita berbaik sangka kepada Allah? Berbaik sangka itu sama dengan husnudzon. Ya, bagaimana caranya? Kita berbaik sangka kepada Allah. Apa-apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah
itu adalah sudah diatur Allah, itu baik pada kita. Jadi apapun harus kita terima sebagai takdir kita. Kita tidak boleh suudzon. Suudzon itu berburuk sangka pada Allah, itu tidak boleh, ya. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, harus suudzon, itu hidup kita akan merasa tenang, ya, karena berbaik sangka kepada Allah. Kalau kita berburuk sangka kepada Allah atau suudzon, maka hidup kita tidak akan tenang. Kemudian kita juga harus berbaik sangka pada orang tua. Bagaimana kita menghargai orang tua? Caranya bagaimana? Sopan santun, apalagi apa? Tidak boleh meminta orang tua. Tidak boleh meminta orang tua, apalagi harus menurut, ya, kalau diperintah. Begitu juga kepada guru. Anak-anak kalau diajar guru, bagaimana sikapmu? Tidak boleh berbicara sendiri, dengarkan. Tidak boleh ramai di kelas, ya. Nah, sekarang Bu Suci mau bertanya pada kalian. Coba yang bisa nanti menjawab, ya. Bagaimana cara kamu menghargai teman yang berbeda agama? Coba Mbak Desa. Dengan cara berteman pada siapa saja tanpa memilih teman. Ya, betul. Siapa lagi? Mbak Tifa. Tidak boleh mengejek. Ya, betul. Siapa lagi? Cara rukun. Rukun, ya. Jadi kalau teman kita ada yang berbeda agama, kita harus berteman dengannya tanpa memandang agamanya, apa itu agamanya Kristen atau Hindu, Buddha. Sedangkan kita beragama Islam, kita harus berteman, menghormati. Kemudian juga tidak boleh mengejek, tidak boleh mengganggu, dan sebagainya. Kalau teman yang beragama Kristen sedang beribadah di gereja yang Hindu, kamu juga harus menghormatinya. Dan yang Islam, kalau hari Jumat, maka juga harus dihormati di mana yang beragama Kristen. Anak-anak Indonesia ini ada negara majmuk, ya. Artinya berbeda-beda sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Siapa tahu? Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Coba yang keras. Apa artinya? Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Betul. Semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga. Meskipun kita berbeda-beda, ya, banyak suku. Ada suku Jawa, Madura, Sunda, Dayak, dan sebagainya. Kita berbeda-beda, kita harus tetap bersatu. Kalau tidak bersatu bagaimana? Untuk akan terjadi pertikaian, hidup kita tidak akan damai, dan sebagainya. Anak-anak semua kalian beragama Islam. Bagaimana kalau di tempat tinggalmu ada tetanggamu yang beragama non-Muslim? Misalnya ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Hindu, Buddha. Kemudian mereka memperingati hari kemenangannya. Misalnya hari Natal, ya. Itu kamu bagaimana? Boleh mengucapkan kepada mereka
kepada mereka atau tidak. Karena kalau kita lihat di medsos, di media sosial ya, itu bermacam-macam anak-anak. Ada yang boleh mengucapkan selamat kepada non-muslim karena punya alasan tersendiri. Kemudian juga ada yang tidak membolehkan mengucapkan selamat kepada non-muslim karena mempunyai alasan sendiri. Sekarang bagaimana anak-anak untuk menyikapi ini? Coba Bu Suci ingin tahu dari jawaban anak-anak bagaimana? Coba dari Mbak Diva, bagaimana sikap kamu? Saling menghargai. Berarti kamu boleh mengucapkan selamat kepada non-muslim tersebut? Ya, alasannya bagaimana kok boleh? Meskipun kita beragama Islam, kita harus menghargai agama orang lain. Oh iya. Yang lainnya siapa bisa? Ada yang punya pendapat lain? Ya sudah. Kita harus bertoleransi. Toleransi itu diwujudkan dengan memberi kebebasan terhadap orang lain. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak. Orang lain diberi kebebasan untuk memilih agamanya sendiri-sendiri. Bebas ya, tidak ada paksaan di Indonesia. Sudah diakui ada beberapa agama, ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Kristennya Kristen Protestan, Kristen Katolik. Jadi bebas untuk memilih sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kemudian toleransi juga diwujudkan dengan mengakui hak setiap individu. Hak setiap individu itu berbeda-beda ya. Jadi kita harus mengakui hak mereka. Entah mereka menurut agama apa, kita harus mengakui. Kemudian kita harus menghormati keyakinan orang lain. Ya, keyakinan orang berbeda-beda kita harus menghormati. Ya, tidak boleh mengejek. Ya, harus menghormati. Tidak boleh apa lagi? Dan mengejek. Mengejek sama dengan menghina ya, tidak boleh menghina. Apalagi? Tidak boleh membeda-bedakan. Iya, betul. Tidak boleh membeda-bedakan. Ini agama Islam, agama Kristen itu tidak boleh dibeda-bedakan. Kalau kerjasama, misalnya tentang apa itu tidak boleh dibeda-bedakan. Terus kerjasama yang baik. Kemudian juga saling memahami dan saling mengerti. Itu caranya kita bertoleransi. Saling hormat serta toleransi antar umat yang beragama terdapat batasannya. Toleransi jangan sampai kita korbankan prinsip keyakinan atau akidah agama. Ya Nana? Bagaimana contoh toleransi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana contohnya? Nabi Muhammad adalah merupakan orang yang paling perhatian pada keadaan pengemis tua dari Yahudi tinggal di suatu sudut pasar Madinah. Setiap hari beliau selalu datang untuk apa? Untuk menyuapi pengemis itu. Selain usia yang telah tua, ia pun tidak dapat melihat atau tunanetra. Tidak dapat melihat karena sudah tua. Setiap hari Nabi Muhammad datang untuk menyuapinya. Bilang, ya, bilang. Pengemis Yahudi tersebut selalu memanggil Muhammad sebagai orang jahat,
serta harus dijauhi. Suatu hari orang Yahudi terkejut sekali saat tangan biasanya menyuapinya itu berbeda. Tangan tersebut merupakan tangan dari Abu Bakar As-Siddiq, selalu ingin mengikuti jejak Rasul dalam berbagai hal. Saat itu pengemis dari Yahudi ini mendapat kabar bahwasanya selama ini tangan yang menyuapinya sudah tidak ada, yaitu tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Rasulullah SAW jumpa rombongan membawa jenazah lewat di hadapan Rasul. Nah, ini suatu kisah lain ya. Ada rombongan jenazah yang melewati Rasul. Nabi Muhammad SAW akhirnya berdiri. Itu caranya menghormati. Sahabat beliau pun secepatnya memberitahu menggunakan nama seperti protes. Itu jenazah Yahudi, orang Yahudi ya Rasul. Bukankah ia pun manusia? Jawab Rasul ya. Dengan jawaban demikian Rasul seolah mengingatkan kita semua dan sahabatnya bahwasanya setiap siapapun pantas mendapat penghormatan tanpa melihat status sosial serta agamanya, bahkan saat manusia tersebut sudah meninggal dunia. Jadi siapapun orangnya, entah agamanya apa itu, kita harus menghormati. Dan anak, bagaimana anak-anak sudah paham? Ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Anak-anak senang apa tidak? Senang. Alhamdulillah. Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Anak-anak, baiklah, Bu Suci akan memberi pertanyaan romantik pada kalian dua saja. Oke? Yang pertama, nah, yang bisa ngaco deh nanti. Apa artinya toleransi? Ayo siapa bisa? Nah, coba Mbak Kesa. Toleransi artinya menghormati atau menghargai agama orang lain. Betul sekali, ya. Ya, artinya menghormati atau menghargai terhadap agama orang lain. Tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh mengejek, harus saling menghormati atau menghargai. Ya, anak-anak, betul. Untuk pertanyaan kedua, ya, pemakai kedua, coba kalau anak-anak tidak bisa ya, tidak apa-apa. Kalau bisa ya dijawab, ya. Yaitu pertanyaannya, kenapa harus ada perbedaan dan kita harus, contohnya apa? Mengapa harus ada perbedaan? Yuk, siapa bisa? Ada yang bisa? Oke, ya. Di antara kita ada perbedaan deh. Ada perbedaan agama. Ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik dan sebagainya. Kemudian di antara kita juga harus ada perbedaan. Contohnya apa? Ada dari itu tadi suku Jawa, ada dari suku Madura, ada Sunda dan lain-lain. Dengan perbedaan itu, Allah berfirman kita dijadikan bersuku-suku atau berbangsa-bangsa supaya saling mengenal. Jadi harus ada perbedaan supaya kita saling mengenal. Oke anak-anak, sekarang ini mari kita belajar tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Anak-anak, menghargai ini adalah sama dengan toleransi. Contohnya kalau kita teman kita ada yang berbeda agama, itu kita harus menghargai, harus toleransi, harus menghormati, ya. Tidak boleh diejek, tidak boleh dihina, tidak boleh dikucilkan, ya.
contohnya bila ada tetangga yang beragama lain. Kemudian kalau kamu punya teman, misalnya temanmu dari Irian Barat, kan kulitnya hitam, terus rambutnya biasanya keriting, terus bagaimana sikapmu? Kamu temanin enggak? Atau kamu ejek? Atau kamu kucilkan, tidak temani begitu? Tidak boleh anak-anak ya, harus ditemani. Namanya itu menghargai. Kalau kalian saling menghargai sama teman, entah itu berbeda agama, entah itu dari suku yang lain, itu terasa indah, hidup rukun terasa damai, anak-anak. Negara kita adalah negara Indonesia. Negara Indonesia itu adalah negara yang majemuk. Apa artinya majemuk? Yaitu keanekaragaman, berbeda-beda. Tetapi kita harus rukun, harus bersatu. Tidak boleh menghina, mengejek, itu tidak boleh. Harus saling menghormati, harus saling menghargai. Anak-anak, hari ini siapa yang mau bertanya? Coba. Siapa? Coba Mbak Karen, apa pertanyaannya? Oke, mengapa kita harus menghargai orang? Anak-anak, orang itu penting bagi kita, karena kita selalu membutuhkan bantuan orang lain, atau maksudnya itu makhluk sosial. Jadi harus selalu membutuhkan bantuan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Kalau sakit juga membutuhkan dokter, Kalau di rumah kita misalnya ada kesibukan, apa yasinan, apa saratan, juga membutuhkan bantuan orang lain. Jadi kita harus selalu menghargai orang lain karena orang lain itu penting bagi kita, dan itu yang selalu kita harapkan supaya kita bisa menghargai orang lain. Anak-anak, siapa yang mau bertanya? Coba Mas Krisna. Apa yang dimaksud keragaman? Oke, keragaman. Keragaman itu adalah di Indonesia itu kan berbeda-beda ya. Ada suku Jawa, ada Madura, kemudian ada suku-suku yang lain, masih banyak lagi, Terus juga ada agama yang berbeda-beda pula. Ada agama Islam, Kristen, Hindu, itu kita harus saling menghormati, kan banyak keragaman, banyak beragam-ragam. Jadi kita harus menghormati, harus saling toleransi, ya. Sekarang boleh tidak? Misalkan kalau boleh alasannya apa? Kalau tidak alasannya apa? Karena kita harus saling menghargai.
diskusi. Sekarang temanmu kelompok 2 ini sudah maju mau mempresentasikan apa yang telah didiskusikan tadi. Coba kelompok 2 bagaimana pendapatmu, dibaca bagi saya. Menurut hasil diskusi kelompok 2, mengucapkan selamat kepada non-muslim boleh saja, karena kita harus saling menghargai sesama manusia. Oke. Ini menurut kelompok 2 boleh anak-anak mengucapkan selamat kepada non-muslim. Kemudian coba kalau sekarang kelompok 1 gimana? Menurut kelompok 1, mengucapkan selamat kepada non-muslim boleh. Alasannya karena meskipun kita Islam, kita harus menghargai agama orang lain. Oke, ini kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 3 bagaimana? Menurut hasil diskusi kelompok 3, mengucapkan selamat kepada non-muslim boleh, karena kita harus saling menghormati dan menghargai sesama orang lain. Oke, anak-anak sudah mengucapkan masalah, nggih? Ada yang boleh semua berarti ya ini kelompok 1, 2, 3 boleh semua. Oke, ya silahkan duduk kembali kelompok 2 tempatnya. Biar kalian tidak jenuh dengan drama, oke, supaya lebih semangat lagi. Coba sekarang kita melihat video, ya. Nanti diskusi akan melihat videonya. Kamu lihat video itu, diamati dulu ya. Nanti setelah itu kamu diskusi, oke? Ya, baik. Utamakan di hati yang satu dari mati kan bisa terbukti. Bukan cita-citaku setinggi angkasa di bawah bintang percaya. Belajar dengan tiada mata malas, biar jadi bintang kelas. Mimpiku sama generasi bangsa kemuliaan Indonesia. Besok yang gede aku sering tapi pegawai negeri untuk jadi menteri. Syukur iso tadi presiden kaya
Anak-anak, kenapa kita harus ada perbedaan? Ayo, siapa bisa? Ini anak-anak, ini adalah menghargai. Artinya yaitu saling menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain penting bagi kita. Ini Allah berfirman ini dalam Al-Quran, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Setiap warga negara wajib menghargai keragaman dan perbedaan yang ada. Sikap saling menghargai dan menghormati akan menciptakan kedamaian, persatuan, dan keutuhan bangsa. Ini gambarnya. Menghargai keyakinan orang lain. Menghargai keyakinan orang lain adalah sikap terpuji dalam pergaulan sehari-hari, tetapi dalam batas yang ditetapkan oleh syariat Islam. Menghargai pendapat orang lain. Jika ada perbedaan harus diselesaikan dengan adil dan bijaksana. Kita harus menghindari perilaku ingin menang sendiri atau menganggap pendapat sendiri yang paling benar. Jika ada permasalahan diselesaikan dengan musyawarah. Ini sebenarnya orang sedang bermusyawarah, ya. Nah, berarti anak-anak, nih contoh sikap menghargai pendapat ini, yaitu tidak menghina atau mengejek pendapat orang lain. Digunakan ya. Kemudian diam saat orang lain berbicara dan dengarkan dengan baik. Kemudian hindari menyalahkan pendapat orang lain dan menganggap pendapat diri sendiri paling benar. Kemudian jika pendapat temanmu lebih baik maka dihormati. Yang terakhir, hasil musyawarah harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan. Ini menerima perbedaan, ya. Memiliki sikap toleransi atau menghargai dan menerima perbedaan, mempertahankan budaya Indonesia nolong-menolong, gotong royong, dan sopan santun. Oke, terima kasih. Selamat belajar ya. Anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kali ini tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman, yaitu kita harus menghormati atau menghargai terhadap keyakinan orang lain atau orang yang berbeda agama, atau juga boleh disebut dengan toleransi. Dan di Indonesia adalah negara yang majmuk, yaitu negara yang berkeanekaragaman. Jadi banyak perbedaan ya. Misalnya ada suku Jawa, suku Madura, Sunda, dan lain-lain. Kemudian juga ada agamanya juga berbeda-beda. Contohnya ada agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, Kristen, dan sebagainya. Kita harus bertoleransi, ya, menghargai, menghormati terhadap mereka. Baiklah anak-anak, pembelajaran kali ini tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman cukup di sini saja ya. Tadi anak-anak sudah paham ya? Sudah jelas ya. Nanti akan kita teruskan di minggu yang akan datang. Oke? Anak-anak boleh memasukkan bukunya ke dalam kelas. Kita lanjut minggu depan. Silakan anak-anak, bukunya dimasukkan dulu.